Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar kitab Wahyu, yaitu kitab Wahyu yang berisi tentang nubuatan-nubuatan akhir zaman, yaitu bagaimana kita melihat bencana-bencana, dan bagaimana kita lihat wabah, peperangan, dan bagaimana kita melihat Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan itu nanti akan juga menangkap si iblis tua, bagaimana nanti kita akan memerintah selama 1000 tahun. Dan itu di dalamnya begitu banyak rahasia yang akan kita pelajari bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Jikalau hari ini kami boleh belajar bersama-sama dalam kitab Wahyu ini secara singkat, sederhana. Kiranya Tuhan Kau memberkati, mengurapi setiap kami. Sucikan hati pikiran kami, beri kekuatan di akhir zaman ini, supaya setiap kami Tuhan, boleh iman kami tidak bergantung kepada dunia, namun bergantung kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya mau bacakan kitab Wahyu pasal 4. Dan kemudian kita akan melihat Wahyu pasal 5. Mungkin saudara akan melihat kondisi surga itu bagaimana. Ketika Wahyu pasal 4 kita akan melihat di kondisi surga saat itu, di mana nanti kita akan melihat ada sebuah kitab juga yang tergantung dan yang tidak bisa dibuka, tetapi kemudian dibukalah oleh Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib. Sehingga kemudian melalui kitab itu dibuka, maka rahasia akhir zaman kemudian dibukakan semua dan diterima oleh Rasul Yohanes dan kemudian ditulis dalam kitab Wahyu. Saya bacakan Wahyu pasal 4 sebagai awal mula ketika bagaimana Rasul Yohanes yang di Pulau Patmos ketika dia dibuang karena dia ditangkap dan kemudian dia dimasak atau saudara dimasak dengan minyak yang mendidih, namun dia tidak mati. Sebagaimana Tuhan berkata bahwa kalau aku mengizinkan dia hidup, itu urusanku. Sehingga tersiarlah berita bahwa Yohanes tidak akan mati, tetapi dia akan hidup. Nah kemudian Rasul Yohanes ini akhirnya ditangkap, diikat, ditaruh di Pulau Patmos yang tidak ada penghuni dan binatang buas. Dan disitulah dia mendapatkan penglihatan ini. Saya bacakan dahulu. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Ini bicara kondisi surga. Dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga. Dan di takhta itu duduk seorang. Jadi ada takhta di mana ada seorang duduk. Siapakah itu? Yesus Kristus. Nanti kita akan melihat setelah ayat-ayat ini akan menerangkannya. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu. Dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan
Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas takhta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Saya mencoba dalam waktu singkat membagi dalam 3 bagian. Bagian pertama kita tahu bahwa itulah surga. Ketika pintu di surga terbuka, disitulah Rasul Yohanes mendapatkan satu penglihatan. Dan di situ ada, di tengah-tengah itu ada sebuah takhta. Ya, sebuah takhta dan duduk seorang. Dan itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan kemudian di takhta ini dikelilingi oleh 24 takhta. Yaitu diisi oleh 24 tua-tua. Dan 24 tua-tua ini, saudara, kemudian setelah dia mendengar bunyi atau nyanyian atau seruan dari 4 makhluk, yaitu yang mengelilingi takhta di mana Yesus itu duduk. Di situ ketika dikatakan kudus, kuduslah Tuhan, maka ke-24 tua-tua ini langsung dia menjatuhkan diri dari takhtanya dan berlutut dan melemparkan mahkotanya. Artinya di sini kalau kita mencari Tuhan, ayo saudara kita melemparkan mahkota. Akuku harus ditaruh. Jangan kita menyembah Tuhan untuk mencari mengambil mahkota. Jadi di sini yang pusatnya Tuhan Yesus, takhta itu, dan dikelilingi 24 takhta, dan setelah 24 di tengah-tengahnya lagi, saudara, yaitu antara 24 takhta dengan satu takhta ini, di tengah-tengahnya ada 4 makhluk yang menopang takhta daripada Yesus. Dan satu mukanya seperti singa, yang satu dikatakan seperti manusia, lembu, dan burung nasar. Punya 6 sayap, dan mereka terikat satu dengan yang lainnya menjadi satu. Penuh dengan mata-mata. Kalau mereka mengepakkan sayapnya itu seperti halilintar, bunyi luar biasa. Sehingga tidak ada satupun orang yang bisa masuk ke takhta di mana Yesus itu berada. Dan itulah gambaran dari 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ketika Yesus turun ke dunia, dan disitulah saudara bukan 4 makhluk turun. Tetapi saudara Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menceritakan masing-masing sesuai dengan pandangan-pandangannya. Tetapi mereka terikat satu dengan yang lainnya. Penuh dengan mata dan bersuara kudus-kudus Tuhan. Itulah Injil kebenaran Kristus. Dan kalau kita kemudian melihat, dikatakan, dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ke-7 roh Allah. Yang ketiga kita sekarang saudara melihat. Ya, bagaimana tentang 7 roh Allah ini. 7 roh Allah itu saudara berbicara tentang 7 roh Allah yang diutus ke muka bumi. Bukan berarti Allah punya 7 roh, bukan. Tapi menunjukkan bahwa Allah mengutus, ya saudara, yaitu 7 roh Allah itu, saudara, cara kerja Allah di muka bumi, yaitu dengan 7 ini. Kalau kita bisa membacanya dalam kitab Yesaya 11, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, satu roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat, 2. Dan pengertian, 3. Roh nasihat, 4. Dan keperkasaan, 5. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan, 6 dan 7. Ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara, yang pertama, poin pertama kita bicara kondisi surga. Dan poin kedua kita bicara 4 makhluk itu yang menggambarkan 4 Injil. Dan poin ketiga kita bicara tentang 7 roh Allah ini.
Yaitu saudara, dikatakan roh Tuhan ada padanya. Kalau orang mau percaya kepada Tuhan harus ada roh Allah dulu. Kalau nggak ada roh Allah, dia nggak bisa percaya. Harus Roh Kudus menjamah dia. Itu cara kerja Allah. Setelah itu barulah kemudian diberikan hikmat. Kita mau belajar hikmat, kita mau belajar pengertian, kita dapat nasihat atau belajar diberikan karunia nasihat, atau keperkasaan mujizat kuasa, dan roh pengenalan, kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kemudian roh takut akan Tuhan. Nah, tidak semua orang punya 7 roh Allah itu. Karena 7 cara Allah bekerja melalui itu. Ketika orang menjadi percaya itu tidak mungkin tanpa roh Allah. Harus roh Tuhan ada padanya. Kemudian dia meningkat. Mungkin ada orang percaya, kemudian punya hikmat, punya yang lain. Tetapi kalau ada orang percaya Tuhan, saudara, yang bicara tentang Tuhan tapi tidak ada roh Tuhan, berarti dia itu adalah orang yang cuma membaca firman, namun saudara tujuannya untuk mencari kesalahan dan memutarbalikkan keadaan. Yang mau saya tekankan hari ini, pertama bahwa kita sudah percaya Tuhan karena ada roh Tuhan yang bekerja pada kita. Mau ke-2 sampai ke-6 itu ada atau tidak ada masalah. Tetapi yang pasti ke-7 itu harus ada pada kita, yaitu roh takut akan Tuhan. Artinya di sini setiap orang yang percaya Tuhan harus punya rasa takut akan Tuhan. Kalau nanti punya hikmat, punya pengertian, punya nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, fasih khotbah mengerti, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai tidak punya roh takut akan Tuhan. Karena itu akan membuat dia menjadi sombong dan jatuh di dalam dosa dan memutarbalikkan dan sebagainya. Inilah saudara satu rahasia yang besar sekali. Nah, karena apa? Karena saya mendapatkan satu penglihatan dari Tuhan. Yaitu saya melihat sebuah kitab. Ketika itu, saya melihat kitab itu tergantung. Dan kemudian saya membuka kitab itu. Ternyata isinya salah satunya yaitu tentang 7 roh Allah ini. Dan ketika saya lihat 7 roh Allah, Tuhan memberi pengertian. Yang maksudnya adalah Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan 3 yang tadi saya bacakan. Kemudian kitab itu tutup kembali. Di dalamnya ada banyak isi. Tapi saya tidak menceritakan apa isinya itu. Di belakang saya ada begitu banyak orang yang akan melihatnya. Kemudian saya berkata, ini loh ada kitab yang isinya ada kehidupan kita. Dan kemudian saudara, ada orang mau mengambil, nah kitab itu kemudian menjadi batu. Dan ada satu suara berkata, tidak ada seorang pun yang bisa membuka kitab itu kalau nggak Tuhan izinkan. Karena kitab itu adalah kitab kehidupan. Saudara, jadi saya pernah melihat bagian kecil dari kitab kehidupan. Sebab itu hari ini rahasia itu saudara saya terima dan kita untuk semuanya. Percayalah Tuhan, takutlah akan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mengurapi setiap kami, menyucikan menguduskan setiap kami. Supaya melalui firman-Mu kami boleh bertumbuh dan takut akan Tuhan. Jikalau engkau saudara punya pergumulan masalah persoalan tantangan, di dalam persoalan keluarga, pekerjaan, rumah tangga, karir, studi, perjodohan, keuangan, masa depan, dan sebagainya. Dapatkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau dalam pergumulan sakit penyakit, dan kau ingin sembuh, tumpangkan tanganmu bagian sakit. Percayalah dengan imanmu. Dan Tuhan berkata, imanmu menyelamatkan dan menyembuhkan kamu. Di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dan biarlah engkau diberkati dan dipagari, dilindungi oleh Tuhan. Dan pintu-pintu terbuka bagi engkau. Dan engkau dipulihkan dan diberikan hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.